Sahabat tani, tahukah kamu di dalam siklus hidupnya tanaman, baik itu tanaman kelapa sawit, durian, karet, bahkan tanaman hijau seperti sawi, gambas, cabai dan tanaman hijau lain pun terdapat dua fase utama, yaitu fase vegetatif dan juga fase generatif. Mungkin banyak di antara kita yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan fase vegetatif dan fase generatif. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini. Yang dimaksud dengan fase vegetatif ialah di mana masa tanaman baik kelapa sawit ataupun tanaman lainnya sedang non-produksi. Sedangkan pada masa generatif ialah di mana semua tanaman sangat membutuhkan unsur hara fosfor dan juga kalium yang banyak. Di mana fosfor dan kalium tersebut sangat mendukung bagi tanaman untuk dapat berbuah lebat dan dapat berproduksi dengan lebih maksimal lagi. Namun, sedangkan untuk mendapatkan unsur hara fosfor dan kalium yang banyak, tentu barang pasti kita harus mengeluarkan dana yang besar dari kantong kas kita sendiri. Apalagi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, harga pupuk NPK saat ini bukan main mahal. Sedangkan untuk mendapatkannya kita harus mengeluarkan modal 700 ribuan untuk harga per goningnya. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan rekan-rekan petani sawit Indonesia, jangan khawatir. Untuk mendapatkan unsur hara fosfor dan kalium yang banyak, kamu tidak perlu mengeluarkan modal yang begitu tinggi. Cukup dengan menonton video ini, saya pastikan kamu pasti bisa praktek langsung di rumah. Dengan cara ini kamu bisa mendapatkan kedua unsur hara fosfor dan kalium melalui pembuatan pupuk organik cair. Dan pada video kali ini, saya akan membahas secara detail tentang pembuatan pupuk organik cair. Karena pupuk ini kita buat dengan unsur hara yang berisikan fosfor dan juga kalium. Maka pupuk ini kita kasih nama yaitu MKP organik. Buat sahabat tani tentu saja pasti menginginkan tanaman kelapa sawitnya tumbuh dengan subur, berbuah dengan sangat besar-besar dan sangat lebat. Itu pastilah keinginan setiap orang. Dan untuk mendapatkan buah yang lebat maka kita perlu melakukan yang namanya penambahan unsur hara bagi tanaman kelapa sawitnya. Salah satunya yang bisa kita dapatkan dengan cara melakukan penambahan pupuk organik cair, yang bisa sahabat terapkan mulai dari fase vegetatifnya sampai pada masa generatifnya. Dimulai dari pupuk CMS atau Janda Microbial Solution. Kemudian dilanjut dengan POK yang kaya nutrisi sampai pada pupuk masa generatif tanaman di mana tanaman membutuhkan unsur hara fosfor dan kalium yang tinggi untuk merangsang pembungan agar menjadi buah yang banyak. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita membuat pupuk MKP organiknya. Yang pertama yaitu kita persiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Kentang 3 biji, 1 bungkus garam kasar, dedaunan yang sudah mengalami pelapukan secara alami dan bisa menggunakan daun ketapang. Pisang sekitar 20 biji atau sekitar 1 sisiranlah. M4 1 botolan, 1 biji bonggol pisang, air kelapa sekitar 20 literan. Dan jika memungkinkan kamu sulit untuk mencari air kelapa dengan jumlah yang banyak, maka kamu bisa saja datangi penjual kelapa parut di pasar tradisional, pastinya tersedia air kelapa dengan jumlah yang banyak. Dan bisa memintaknya, atau membeli dengan sekedarnya saja. Dan bahan yang terakhir yang dibutuhkan yaitu gula merah aren atau tetes tebu. Dan ini adalah daftar bahan-bahan yang kita perlukan dan silahkan dicatat. Atau bisa dengan screenshot gambarnya. Tampak berlama-lama lagi, mari kita proses cara pembuatannya. Yang pertama potong-potong kentangnya sampai ukuran yang kecil-kecilnya. Kemudian rebus dengan air yang mendidih sekitar kurang lebih sekitar 20 menitan. Sambil menunggu kentang rebusannya, kita iris-iris gula merah aren tersebut sekitar 250 gram saja. Kemudian kita potong-potong halus bonggol pisangnya. Dan selanjutnya, kemudian pisang. Kalau pisang ini kita pisahin terlebih dahulu dari kulitnya dan kulitnya kita potong-potong halus. Nah setelah bahan-bahannya udah selesai, selanjutnya bahan-bahan tersebut bisa kamu blender jika kamu punya blender. Dan jika kamu gak punya bisa melakukan cara seperti ini. Intinya bahan-bahan ini sudah terbilang halus. Kemudian masukkan buah pisangnya ke dalam kain yang tipis lalu diremas-remas bagian luarnya pada ember yang sudah berisikan air kelapa. Kemudian kentangnya silahkan di blender, tapi kalau enggak ada blender maka boleh ikutin cara seperti penyaringan pisang tadinya. Selanjutnya tambahin sampai 5 sendok makan garam kasar yang dilarutkan terlebih dahulu ke dalam air. Lalu tambahin sekitar 10 tutup EM4 ke dalam larutan garam kasarnya lalu masukkan ke dalam tong ataupun ember yang sudah tercampur bahan-bahan lain. Dan aduk hingga sampai merata. Selanjutnya masukin daun ketapang pada kain saringan lalu ikat dan remas hingga keluar sarinya.
Jika sudah maka tutup menggunakan kain dan plastik, boleh juga menggunakan karung juga tak jadi masalah. Setelah ditutup rapat kemudian diikat menggunakan karet ban bekas dan tunggu proses fermentasi bahannya itu sekitar 3 mingguan. Nah setelah minggu ketiga akhir maka proses fermentasi dari bahan-bahan tersebut telah siap. Setelah kita buka penutupnya maka yang keluar seperti bau aroma tapai. Dan itu menandakan bahwa proses fermentasinya benar-benar berhasil. Dan siap diaplikasikan pada tanaman. Dan banyak dari Bapak Ibu dan sahabat tani yang bertanya kepada saya. Apakah pembuatan pupuk MKP organik ini bisa diaplikasikan pada semua tanaman? Tentu saja jawabannya pasti bisa. Dan juga banyak yang gak tahu berapa dosis aplikasi dari pupuk MKP organik ini. Maka untuk dosis yang sering digunakan di sini itu jika untuk aplikasi kocor bisa di kisaran 1 liter banding 10 liter. Tetapi menurut saya dosis itu seperti kita yang atur, intinya adalah coba atau tes dan ukur dulu bagaimana respon dari tanaman kita. Dan jika sahabat tani bertanya, seberapa besarkah kandungan fosfor dan kalium yang ada pada pupuk ini? Maka pastinya saya akan menjawab belum tahu. Karena saya belum punya alat untuk uji tes pupuknya. Okelah bapak-bapak ibu-ibu rekan-rekan sahabat petani sawit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi sahabat tani semua. Salam berjumpa di lain kesempatan. Wassalam.